Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, ini pada pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit saja, materinya sedikit. Setelah itu antum mengerjakan evaluasi untuk evaluasi mingguannya. Baik. Yaitu masih tersisa satu pembahasan pada pembahasan riba. Ya, silakan kalau di buku antum tidak ada, ditulis ini ya. Ya, karena ini berkaitan dengan dhabit, jadi kriteria atau tolak ukur bai'il amwal ar-ribawiyah, jual beli barang-barang komoditi ribawi. Kita sudah sampaikan kemarin ada beberapa barang yang dimasukkan ke dalam barang-barang ribawi, yaitu ada 6. Silakan diingat-ingat, ada emas, ada perak, kemudian ada gandum, ada garam, dan ada kurma. Nah, jadi setiap barang-barang ini memiliki illah, memiliki sebab kenapa barang tersebut diharamkan. Ada dua sebab. Kita bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok emas dan perak. Maka ilahnya atau sebabnya, alasannya kenapa diharamkan, karena dia adalah tsamaniyah, yaitu barang yang bernilai, berharga. Kemudian 4 sisanya, syair, bur, tamar, dan juga milah, garam. Maka ilahnya atau sebabnya kenapa diharamkan, kenapa dimasukkan ke dalam barang-barang ribawi, karena 4 barang ini adalah barang yang makil, ditakar, atau karena merupakan makanan pokok dan yang lainnya. Dengan mengetahui illah dari barang-barang ribawi tadi, kita bisa menganalogikan dengan barang-barang yang selain yang disebutkan dalam hadis. Jadi misalnya ilahnya emas kan samaniyah, yaitu barang yang berharga. Jadi bisa dikiaskan, dianalogikan dengan uang pada zaman sekarang, karena uang itu bernilai pada zaman sekarang. Baik, kemudian begitu juga misalnya gandum. Gandum kan sesuatu yang ditakar. Ilahnya adalah ditakar, atau misalnya itu adalah makanan pokok. Maka ketika ada makanan pokok pada di suatu daerah, misalnya di daerah kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka beras masuk ke dalam komoditi ribawi dan diperlakukan beda dengan yang lain. Kemudian perlakuannya bagaimana? Ini kita bahas. Ada 4 poin. Yang pertama, anna kulla ribawaya ini ittahada fil jinsi wal illah. Ketika dua barang ribawi ini yang mau ditransaksikan, mau ditukarkan, mau dijual belikan, itu sama jenis dan sama ilahnya. Satu ilah dan sama jenis. Sama jenis maksudnya gimana? Ya emas dengan emas. Kemudian sama ilah, ya ilahnya itu sebabnya tadi yang Anda sebutkan tadi. Silakan diulangi lagi tadi apa sebabnya. Maka syaratnya fa innahu yustaratu inda mubadalati ahadihima bil akhar syartan. Maka disyaratkan ketika tukar menukar dua barang tadi, dua syarat. Harus terpenuhi dua syarat, yaitu at-tamasul, sama takarannya, wat-taqabud, dan kontan. Contohnya adalah jual beli emas dengan emas, tukar emas dengan emas. Maka syaratnya harus sama takarannya, 1 gram ditukar dengan 1 gram. Dan taqabud, harus kontan di majelis itu juga. Jangan nanti-nanti, jangan terhutang. Misalnya A dan B, A menyerahkan emasnya sekarang, B besok. Nah, ini nggak boleh, ini riba. Kenapa? Karena tidak kontan. Kemudian juga misalnya menjual emas, perak dengan perak, atau menjual real dengan real. Misalnya kita di kehidupan kita sehari-hari mau tukar uang, misalnya 100.000, yang merah itu ditukar dengan misalnya 20 ribuan, 5. Ditukar, maka syaratnya apa? Ya harus sama, 100.000 ya ditukar dengan 100.000. Di 100.000 merah dengan 100.000 tapi terdiri dari 20 ribuan.
yaitu yang penting nilainya sama 100.000, dan syaratnya adalah yang lain harus kontan, yaitu serah terima pada akad itu juga, pada majelis itu juga. Jangan nanti misalnya dia nggak bawa uang, ada saya 20 ribuan 5, tapi di rumah misalnya. Ya sudah, ini uangnya saya kasihkan dulu, nggak boleh, nanti harus diambil dulu uangnya baru ditukar menukar, baru dilakukan akad tukar menukar tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kullu ribawai ini ittahada fil illah wa ikhtalafa fil jins. Kemudian ketika dua barang riba tadi sama ilah tapi beda jenis. Contohnya apa? Beda jenis, misalnya emas dan perak. Tapi masih sama satu ilah ya, masih satu ilah. Ya emas dengan perak dan yang lain. Atau misalnya kurma dengan gandum, itu kan ilahnya sama, masih satu ilah. Tapi beda jenis. Maka syaratnya cuma satu. Fa yusyratu inda mubadalati ahadihima bil akhar syartun wahidun wa huwa at-taqabbud. Yaitu syaratnya cuma satu, adalah kontan. Misalnya mau jual beli emas, ya syaratnya satu, yaitu harus kontan, diserahkan pada saat itu juga. Maka tidak boleh jual beli apa? Jual beli emas atau perak dengan cara online. Karena apa? Karena itu tukar menukar barang ribawi, uang kan, rupiah yang beda jenis tapi sama ilahnya. Syaratnya harus satu, yaitu kontan. Kalau nggak kontan, gimana? Kalau nggak kontan nanti masuk riba, yaitu riba nasiah. Nah, begitu juga yang nomor satu tadi, kita kembali ke yang nomor satu tadi. Ketika misalnya beras dengan beras, itu kan sama jenis dan sama ilahnya, maka syaratnya harus sama takarannya dan kontan saat itu juga. Nah, contohnya gimana? Ya misalnya ya beras rojo lele ditukar dengan beras cisadane, ya sama takarannya 1 kilo, ya ditukar dengan 1 kilo. Nggak boleh ada yang lebih. Walaupun misalnya beras satunya jelek, beras yang lain bagus, kemudian ditukarkan, kemudian yang punya beras bagus minta lebih, itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu barang-barang ribawi, jadi nggak boleh ada yang lebih, harus sama takarannya. Kemudian kita kembali yang kedua, contohnya apa? Contohnya tukar menukar barang ribawi yang beda jenis tapi satu ilah, yaitu emas dengan perak atau emas dengan rupiah. Rupiah kan masih satu ilah dengan emas. Atau contoh yang lain, kurma dengan gandum atau beras dengan gandum, boleh, silakan ditukar menukarkan beras dengan gandum. Yang penting satu, syaratnya cuma satu, kontan. Walaupun berasnya misalnya berasnya 10 kilo ditukar dengan gandum 1 kilo, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting syaratnya satu, yaitu kontan. Nah, yang ketiga, kullu ribawaya ini ikhtalafa fil illah fala yusarru at-taqabud. Dua barang ribawi tadi beda illah dan juga beda jenis. Sudah beda jenis sekarang dan beda illah. Maka fala yustaratu at-taqabud wal tamasul. Maka tidak disyaratkan harus kontan dan harus sama takarannya. Ya, contohnya bai'ut tamri bidhahab, menjual kurma dengan emas, atau bai'ur rus berrupiah, menjual beras dengan uang rupiah. Itu kan beda ilahnya sudah beda, maka tidak harus kontan. Silahkan mau terhutang boleh, mau jual beli kurma online boleh. Nah, yang penting apa? Dibayar dengan beda ilah, maksudnya dibayar dengan uang. Tapi kalau dibayar dengan beras, maka nggak boleh. Karena misalnya kurma dengan beras, beli kurma dengan beras, syaratnya apa? Masuk yang nomor 2, yaitu syaratnya harus kontan. Nah, yang terakhir, inda mubadalati ribawiyyin bi ghairi ribawiyyin fa innahu la yusyratu at-taqabud wa at-tamasul. Yang keempat, ketika terjadi tukar menukar barang ribawi dengan barang selain ribawi, maka tidak disyaratkan harus kontan dan sama takarannya. Ketika tukar menukar barang ribawi dengan selain ribawi, contohnya apa? Uang.
kita mau beli kambing, kambingan bukan barang ribawi, silahkan mau kontan, mau terhutang, mau kredit, silahkan, nggak apa-apa. Atau mau jual beli apa, mau beli sapi dengan emas, mau beli mobil dengan beras, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Ya terpenuh, yang penting ridho antara penjual dan pembeli. Allahu taala alam bisawab. Silakan dibaca lagi, diulang lagi. Kalau belum ada yang paham, ditanyakan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.